Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Dwi Sumini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, saya memilih PowerPoint karena PowerPoint itu memiliki 5 kelebihan. Yang pertama, mudah membuatnya. Kemudian yang kedua, fiturnya lengkap. Yang ketiga, kompleksitas tinggi. Yang keempat adalah integrasi dengan Microsoft Office. Yang kelima, banyak template dan desain profesional. Nah, karena itulah maka kita akan membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, perlu diketahui juga bahwa PowerPoint ini banyak digunakan di dunia pendidikan dan dunia bisnis, ya, karena alasan yang tadi. Baik, kita mulai saja. Untuk membuat PowerPoint, kita buka dulu layar PowerPoint-nya ya. Untuk mengaktifkan, kita bisa mulai dari sini, yaitu ada icon PowerPoint di bagian taskbar ya. Kalau tidak, bisa juga melalui menu search ini. Nah, bisa ditulis di sini PowerPoint. Nah, itu ada ya di sini. Nah, kemudian bisa juga dari menu start. Ya, di sini menu start. Di sini ada PowerPoint. Nah, pilih salah satu. Misalnya salah satu cara ya, misalnya di sini klik 2 kali. Nah, maka akan muncul PowerPoint. Nah, di sini kita bisa memilih blank presentation ya, untuk mengawali gitu ya. Untuk mengawali pembuatan presentasi, kita pilih saja dulu blank presentation. Oke. Nah, muncul slide pertama ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan presentasi yang akan kita sampaikan. Misalnya pada kesempatan kali ini saya akan membuat contoh ya tentang gaya belajar siswa. Ya, jadi sini judulnya gaya belajar siswa. Nah, disampaikan oleh misalnya ya, Dwi Sumini. Oke, sudah. Jadi slide pertama sudah kita tuliskan. Kemudian untuk menambahkan slide, klik new slide. Nah, ini ada 2 bagian ya. Kita pilih salah satu yang bagian atas ini untuk menambahkan otomatis sesuai dengan yang yang PowerPoint berikan ya. Nah, kemudian kalau yang di bawah ini kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita ya. Misalnya di sini klik title and content. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di slide kedua misalnya kita akan mencantumkan tentang jenis-jenis gaya belajar ya. Jenis-jenis gaya belajar. Nah, kalau salah tinggal diklik saja ya, kita ganti. Nah, gaya belajar ada berapa? Ada 3 misalnya. Nah, tulis di sini gaya belajar visual. Nah, kemudian gaya belajar auditory, kemudian gaya belajar kinestetik. Nah, kemudian misalnya ini hurufnya terlalu kecil ya, karena tempatnya lebih luas gitu. Kita bisa setting hurufnya ya, dirubah misalnya jenisnya, bisa di sini dirubah ya. Misal ini, kemudian hurufnya sudah besar atau kurang. Nah, kemudian ini juga bisa disesuaikan. Nah, bisa disesuaikan. Ya, misalnya ini terlalu kecil, kita besarkan. Yang slide pertama juga bisa ya. Kita ganti sesuai dengan pilihan yang tadi, karena kan harus konsisten ya dalam pembuatan presentasi itu. Mau dibeda-bedakan juga nggak apa-apa sebetulnya. Oke, jadi kita sudah punya 2 slide. Kemudian kita tambahkan slide yang ketiga. Nah, mau menyampaikan tentang apa di slide ketiga? Misalnya menjelaskan tentang gaya belajar visual yang pertama ya. Visual. Nah, seperti apa gaya belajar visual itu kita jelaskan di sini. Belajar melalui
gambar, kemudian grafik, kemudian diagram, dan warna. Lalu jelaskan lagi, misalnya lebih mudah memahami informasi atau materi melalui visual. Belajar menggunakan mind map, kemudian menggunakan infografis, kemudian bisa juga melalui slide presentasi ya. Ini juga termasuk pembelajaran gaya belajar visual. Oke, kalau misalnya ini sudah kita setting hurufnya ya seperti tadi. Nah, sudah bisa ya. Kemudian ini juga misalnya terlampau kecil, kita besarkan ya, hurufnya diganti biar konsisten. Oke. Sekarang slide yang keempat maaf ya, keempat gaya belajar kedua itu auditory. Ya, auditory di sini jelaskan cara belajar auditory itu seperti apa. Nih, belajar melalui mendengarkan. Jadi belajar melalui, ya maaf ini salah tulis ya, belajar melalui mendengarkan informasi. Oke, kemudian lebih mudah memahami materi atau informasi ya dengan diskusi, ceramah, dan rekaman audio. Oke, sudah kita contohkan, kita kasih contohnya. Nah, orang auditori itu biasanya senang mendengarkan podcast. Kemudian podcast edukasi ya. Kemudian bisa juga membaca dengan suara keras. Nah, sudah kita setting hurufnya. Kita setting hurufnya ya. Seperti tadi. Nah, ini hurufnya. Ini contoh saja ya. Yang lain bisa menggunakan font yang berbeda lagi. Nah, untuk slide kelima itu sama saja dengan slide keempat. Selanjutnya kita akan membuat slide penutup. Nah, untuk slide penutup itu hanya menuliskan ucapan terima kasih. Maka kita membutuhkan slide yang terdiri dari satu teks saja ya. Jadi kita pilihnya di new slide ya, di sini. Kemudian pilih title only ya, yang ini. Nah, di sini ditulis terima kasih. Nah, letakkan di tengah. Di sini ada pengaturan paragraf ya. Nah, kemudian geser ke tengah di sini. Nah, itu ada tanda garis ya. Ini kita lihat. Nah, ada tanda garis. Nah, kemudian ganti hurufnya sesuai dengan yang slide yang lain ya. Besarkan. Oke, sudah. Nah, kita sudah memiliki 6 buah slide. Nah, slide ini kemudian kita simpan ya. Jangan lupa kita simpan. Untuk cara menyimpannya, klik save ya. Di sini ada sebelah kiri atas ya, paling kiri atas itu ada icon save, atau klik file kemudian save as ya. Nah, ini bisa juga dengan klik yang ini ya, icon save. Oke, kalau sudah kita simpan dengan nama gaya belajar siswa. Ini sudah otomatis ya, karena tadi judulnya adalah gaya belajar siswa. Kemudian memilih lokasi penyimpanan, misalnya di sini di D atau di dokumen. Nah, tergantung kita akan menyimpannya di mana. Misalnya saya akan menyimpan di D. Nah, kemudian klik save.
Nah, jadi sekarang di sini tulisannya adalah gaya belajar siswa. Selanjutnya setelah disimpan, coba ya kita menampilkan file kita atau disebut dengan slideshow. Nah, untuk slideshow kita gerakan mouse-nya ke sebelah kanan bawah ya. Nah, di sini ada icon slideshow. Coba kita klik dan kemudian tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian kita geser slide-nya yaitu dengan cara menekan tombol kanan di keyboard ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah menampilkan PowerPoint atau menampilkan presentasi kita yang sudah kita buat ya. Nah, hasil tampilannya itu masih polos ya, karena belum kita berikan efek desain ya, biar tampil lebih indah atau lebih cantik gitu. Nah, bagaimana caranya untuk membuat desain agar tampilan presentasi kita menjadi lebih baik? Nah, ini ada menu desain ya, jadi kita klik desain. Nah, kemudian di sini ada pilihan, kita pilih desainnya yang mana. Misalnya saya akan pilih yang ini ya. Nah, yang ini misalnya saya klik. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan itu ada pilihan warna gayanya ya, atau variasinya ya. Variasinya misalnya ini ada hijau, kemudian ini ada agak kekuningan, dan ini biru ya, kebiruan, dan ini hitam. Nah, kita pilih yang mana? Misalnya kita pilih yang hijau, berarti yang ini saja ya. Nah, kemudian setelah kita desain, coba kita tampilkan lagi ya slideshow. Nah, seperti ini jadinya lebih baik bukan ya, lebih cantik gitu ya. Nah, setelah itu membuat transisi atau perpindahan antara satu slide dengan slide berikutnya ya. Nah, di sini kita klik menu transisi ya, transition. Jangan lupa ini berada di slide pertama ya. Kemudian kita pilih transisi yang akan kita pilih ya, di sini yang akan kita gunakan. Klik di sini, kemudian pilih salah satunya ya, salah satu. Misalnya, nah kalau tidak ada itu di sini non ya. Nah, kemudian kita bisa pilih salah satu di sini. Misalnya saya pilih box ya. Nah, pilih box. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ini mau diterapkan untuk semua slide, jangan lupa diklik di sini apply to all. Nah, klik apply to all. Kemudian coba kita tampilkan ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya kita mau buat tadi pergeserannya itu dari kanan ke kiri. Kita akan rubah dari kiri ke kanan. Nah, di sini diklik di effect option. Nah, ini kan from right ya. Nah, sekarang kita pilih from left. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kebalikannya. Coba kita lihat. Oh, jangan lupa apply to all. Ya, coba kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, terus ke sebelah kanan. Jadi sebaliknya. Oke, kalau sudah, misalkan kita akan menambahkan efek sound di setiap pergantian slide. Nah, efek sound ini juga bermanfaat untuk mengembalikan konsentrasi para audiens ya. Nah, di sini ya, untuk memberikan sound pergeseran atau pergantian antar slide. Nah, di sini kita kasih misalnya klik atau apa ini misalnya ya. Nah, misalnya nih. Nah, jangan lupa klik apply to all. Coba kita tampilkan seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi ada efek seperti bunyi angin gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai, kita simpan lagi. Nah, klik tanda save di sini ya. Menu save atau icon save. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah membuat satu buah file presentasi menggunakan PowerPoint, dan ini bisa kita gunakan ketika kita akan melakukan presentasi ya. Demikian tutorial cara membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Semoga bermanfaat, dan kita akan bertemu kembali untuk pembahasan
tutorial PowerPoint yang lebih lanjut, yaitu seperti menyisipkan gambar, menyisipkan bagan, grafik, kemudian ada video, suara, dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali pada tutorial yang selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.